Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengajar praktik angkatan 4. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah bisa ketemu lagi di ruang koordinasi ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat Bapak Ibu. Tadi Pak Sri udah nanya ini bagaimana rasanya karena sudah lama tidak beraktivitas di PGP sebagai pengajar praktek. Jadi Bapak Ibu nanti sore ini kita akan sedikit refresh apa ya sih yang harus Bapak Ibu lihat lagi gitu ya. Karena sudah beberapa bulan ini Bapak Ibu ini kita semua tidak lagi fokus kepada PGP karena menunggu jadwal dari pusat yang belum juga datang ya. Dan sekarang insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita berkoordinasi ini ada tanda-tanda bahwa kegiatan mudah-mudahan sudah ada jadwalnya dan sudah form ini sudah dipersiapkan untuk dilakukan, yaitu untuk PI 6 dan Loka 7. Oke. Tadi Bu Zaim juga sudah sampaikan secara teknis, secara akademis apa yang Bapak Ibu akan lakukan nanti pada saat PI 6 dan Loka 7. Lalu dari sisi penganggaran juga Bapak Ibu sudah disampaikan hak dan kewajibannya Bapak Ibu sebagai pengajar praktik nanti pada saat PI 6 dan Loka 7. Nah, sekarang saya akan merefresh sedikit di LMS Bapak Ibu. Jadi kalau saya diizinkan atau diminta bicara nih, saya coba bicaranya LMS paling Bapak Ibu karena tugas saya di bagian LMS. Baik, nih saya udah share screen ya Mbak Indah ya. Sudah Pak? Masih melakukan sesuatu. Bapak Ibu di bagian LMS, jadi pastikan Bapak Ibu masih ingat ya akses LMS-nya. Jangan-jangan lupa ini karena sudah lama tidak mengakses LMS. Nah, di LMS ini ada dua nih Bapak Ibu fokus kita pada hari ini, yaitu pendampingan individu yang ada di sini, lalu ada lokakarya. Oke, sekarang kita klik yang di pendampingan individu. Sekarang kita akan masuk ke PI 6 ya Bapak Ibu. PI 6. Nah, PI 6 ini apa sih yang harus dilakukan di PI 6? Ini sebetulnya sama dengan PI sebelumnya gitu. Pada saat PI Bapak Ibu pada saat pendampingan individu Bapak Ibu wajib mengisi semua yang ada di dalam modul PI ini. Fitur-fitur atau aktivitas-aktivitas yang ada di pendampingan individu itu. Baik dari jurnal pendampingan, lalu rencana tindak lanjut, unggah dokumen kegiatan, dan juga penilaian refleksi CGP. Ini harus Bapak Ibu isi juga. Oke, PI 6 dan juga nanti ada PI 7, ada PI 8 ini juga Bapak Ibu isikan. Terus di bagian lokakarya, Bapak Ibu sekarang kita masuk ke Loka 7 ya Bapak Ibu ya. Nah, di Loka 7 itu ada bagian yang diisi oleh CGP nanti pada saat lokakarya, yaitu penilaian CGP terhadap pendamping pada Loka 7. Yaitu nanti Bapak Ibu meminta pada saat di kelas nanti Bapak Ibu minta si peserta untuk mengisikan ini. Mengisikan penilaian terhadap pendampingnya. Ini diklik oleh CGP, oleh pesertanya, lalu dia tinggal klik answer the question. Apa sih yang akan dinilai oleh CGP? Dia akan mengisikan siapa nama pendampingnya, lalu capaian hasil belajarnya seperti apa. Misalkan pendampingnya ini mampu mempengaruhi perubahan perilaku atau tidak, dan sebagainya. Ini ada pertanyaan di sini. Dari sisi sistematika penyajian, penugasan materi, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali yang nanti dimintakan nilainya oleh CGP. Jadi di Loka 7 ini di LMS CGP hanya mengisi ini. Nah, hanya satu yang diisi. Sedangkan Bapak Ibu sebagai pengajar praktek
pada saat selesai loka 7, Bapak Ibu harus mengisikan ini, yaitu melakukan catatan hasil karya 7, lalu mengunggah dokumen hasil kegiatan loka 7, mengisi refleksi dan evaluasi satu-satu, refleksi evaluasi, dan juga melakukan penilaian kehadiran dan keaktifan. Ini Bapak Ibu ini harus diisikan dengan klik grade. Di sini ada nanti rubriknya yang bisa Bapak Ibu isi. Ini saya tidak punya peserta, ini kelas kosong yang saya buka. Gitu. Nah, rubriknya nanti yang Bapak Ibu bisa isikan di sana. Oke. Itu secara LMS, harapan saya Bapak Ibu nanti mulai setelah koordinasi ini Bapak Ibu mulai membuka-buka lagi LMS Bapak Ibu dan juga melihat-lihat di bagian pendampingan individu dan juga lokakarya apakah ada penilaian dari Bapak Ibu yang merupakan tugas pengajar praktek baik dari modul sebelumnya, modul baik dari loka perdana sampai dengan loka 5, loka 6 ini yang belum Bapak Ibu lakukan penilaian. Coba dilihat lagi, baik itu penilaian kehadiran maupun penilaian keaktifan. Begitu juga dengan di pendampingan individu, Bapak Ibu coba dilihat-lihat lagi apakah ada penilaian-penilaian ini ya, penilaian refleksi yang belum dilakukan. Ini juga Bapak Ibu coba cek lagi. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya akan share lagi progres sampai sekarang berapa sih nilai yang sudah Bapak Ibu berikan sampai dengan akhir modul 3.3 ya. Ya, ini di angkatan 4 ya. Nah, ini kami merekap dari hasil penilaian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau yang di sini fasilitatornya, yang ini pengajar prakteknya. Ini untuk angkatan 4. Di angkatan 4 ini kalau yang 50%, 57%, 59% kemungkinan masih ada yang terlewat di modul-modul atau di PI-PI dan loka sebelumnya. Tapi kalau sudah di 60,87%, ini kemungkinan sudah selesai. Karena ada beberapa penilaian yang memang belum bisa dilakukan. Kita klik ya, kenapa sih masih 60,87%? Kita lihat ini misalkan Pak Siamto Budi, saya lihat ya, penilaian apa yang belum dilakukan sehingga 60,87%. Kita lihat. Karena datanya banyak sekali ya, jadi lotnya agak panjang nih. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Di sini ada penilaian kehadiran dan partisipasi baru 70%, penilaian refleksi baru 60%, dan penilaian observasi perilaku baru 33%. Kita contoh ambil yang penilaian kehadiran dan partisipasi. Benar gak sih ini sudah dilakukan penilaiannya gitu. Nah, ini yang belum adalah penilaian pada saat loka 7, loka 8, dan loka 9. Artinya ini memang belum dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir kalau nilai saya kok masih 60,8% gitu. Itu berarti sebetulnya sudah gitu ya. Kalau masih 60,8% itu sudah misalkan 60,87% lagi nih. Ini yang sudah melakukan penilaian. Nilai yang belumnya apa? Misalkan dinilai observasi ya, kita lihat dinilai observasi dan perilaku ini ada 2 penilaian yang belum dilakukan, yaitu PI 8.9 penilaian pembelajaran berdiferensiasi dan penilaian pemimpin pengelola pembelajaran. Ini ada di PI 8 semua ya Bapak Ibu ya. PI 8, jadi ini memang belum dilakukan sehingga ini tidak perlu Bapak Ibu khawatirkan. Yang perlu jadi perhatian adalah Bapak Ibu yang nilainya kurang dari 60,87, itu yang di atas ini. Ini perlu jadi perhatian.
sebetulnya apa sih yang belum saya nilai atau apa yang saya terlewat untuk menilai. Ini bisa Bapak Ibu klik di sini. Misalkan ini ya, penilaian refleksinya baru 50%. Coba kita lihat. Kenapa penilaian refleksinya 50%? Nah, ternyata ada PI 2, nah ini yang belum dilakukan. Dan PI 5, PI 2 yang belum dikerjakan. Nah, ini. Siapa saja penilaian refleksi 2-nya yang belum di penilaian pada saat PI 2 ini semuanya belum dinilai. Jadi Bapak Ibu bagaimana cara melihatnya itu bisa Bapak Ibu lihat dengan cara itu. Jadi klik dulu nama Bapak Ibu, lalu diklik tanda panah ke bawah di sini, nanti akan terlihat penilaian mana yang belum lengkap. Kalau itu terkait dengan PI 6, 7, 8 atau loka 7 gitu yang memang belum Bapak Ibu lakukan, itu tidak usah khawatir ya Bapak Ibu. Memang itu belum dilakukan gitu. Tapi kalau terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan, sudah selesai dan nilainya belum Bapak Ibu masukkan, maka segera Bapak Ibu. Ternyata ada 2 orang nih yang belum dinilai. Nah, ini juga Bapak Ibu perlu perhatian juga. Oke. Setelah itu Bapak Ibu ini kan punya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih punya kontak fasilitatornya, ini seharusnya fasilitator sudah selesai nih melakukan penilaiannya nih 100% gitu ya. Tapi fasilitatornya ini masih banyak yang nunggak juga, ini belum ada yang belum selesai menilainya. Ini seperti kalau saya klik di Pak Durajat, ini punya pengajar praktek siapa ya? Oke, kita lihat. Ibu Nurul ada di sini, Ibu Nurul? Ibu Nurul ada? Ada, Pak. Oh iya, Ibu Nurul berarti nanti mohon juga dikonfirmasi dengan Pak Durajat ini. Mohon penilaiannya bisa juga di ini. Karena ini kepentingannya bukan kepentingan kita individu ya, tapi ini kepentingan CGP yang Bapak Ibu bimbing gitu. Iya. Jadi kalau penilaiannya masih 60% seperti ini, harusnya sudah 100% loh teman-temannya, sudah 100% semua ini. Yang fasilitator juga kan sudah tidak ada pembelajaran lagi ya. Nah, ini mohon bantuannya dari PP ini, Ibu Nurul dan Bu Nur Fitri, ini untuk, ini benar ya Bu Nurul ya, ini Iya, fasilitator, Bapak. betul ya? Iya, betul. Nah, ini nanti Ibu bisa beritahu, nanti tinggal diklik di sini, tanda panah ke bawah, lalu nanti bisa kelihatan mana nilai yang belum dilakukan. Ini tes awal, tes akhir sudah ya gitu ya. Nanti kita bisa lihat di tes awal, tes akhir kan otomatis ya memang ya dari sistem ya. Iya, Tapi Bapak. dilakukan apa nih, penilaian penugasan kelompok. Coba kita klik, kok baru 50% penilaian penugasan kelompoknya. Nah, di sini berarti yang belum dinilai ini ruang kolaborasi 2.2 ini belum. Ruang kolaborasi 2.1 belum dinilai. Ruang kolaborasi 2.3 belum. Lalu ruang kolaborasi 3.3 ini rukol-rukolnya juga belum dinilai Bapak Ibu. Jadi sehingga ini jadi apa namanya, nanti sebelum ini diklat selesai gitu, Bapak Ibu pengajar praktek mohon juga bantuannya mengingatkan fasilitatornya yang masih nilainya masih belum 100%. Nanti linknya akan kami berikan sehingga Bapak Ibu bisa berikan juga link ini ke fasilitator, kan masih ada kontaknya dengan fasilitator ya, karena diklatnya belum selesai gitu. Walaupun tugas fasilitatornya sudah selesai tapi nilainya belum selesai. Sehingga atas nama kepentingan CGP Bapak Ibu bisa mengingatkan fasilitator ini untuk juga segera melengkapi nilainya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk itu nanti waktu saya kembalikan kepada Mbak Indah untuk sesi tanya jawab berikut.